Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi Effect on ICT Implementation. Seperti Anda bisa lihat, misalkan dalam contoh commit cover ini, this is your pilot speaking, I'm working from home today. Dan Anda bisa bayangkan kalau misalkan maybe, I don't know, in 50 years, mungkin nanti pilot tidak usah kemana-mana gitu. Dia cukup dalam artian di rumah seperti main video game, sehingga untuk menerbangkan pesawat dia hanya misalkan wireless atau remote gitu. Who knows, probably we'll see in 50 or 70 years from now. Okay. So today we're going to talk about effect on ICT implementation. Kalau materi kemarin kita sudah belajar tentang implementing ICT and the importance of it. Untuk hari ini kita akan membahas terkait efek dari ICT implementation ini. According to the definition itself, according to Wikibooks, ICT is the diverse set of technological tools and resources used to communicate and create, disseminate, store, and manage information. These technologies include computers, the internet, broadcasting technologies, or TV and radio, and telephone. Nah, untuk definisi ICT sendiri sudah sering kita cukup bahas. Jadi pada intinya itu adalah sarana atau alat untuk mempermudah kita dalam hal melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi, itu ICT. Meskipun memang kalau kita berfokusnya pada teknologi saja, kita asumsikannya adalah alat atau gadget, tapi semua adalah media atau alat di mana kita easily to getting information and then to easily to communicate with others, itu untuk ICT. Nah, kemudian penerapan ICT ini obviously evolving dan kemudian berkembang, dan salah satu bentuk dari ICT ini terutama untuk yang bisa kita apply atau terapkan di sekolah adalah EMIS. Di sini, the Educational Management Information System or EMIS can allow effective management of academics, financial and human resource management of academics, financial and human resource management. Jadi kalau misalkan kita hanya ingin membahas pada satu sisi kegiatan pembelajaran saja, berarti kita cukup membahasnya terkait LMS atau Learning Management System. Nah, di situ kan misalkan contohnya adalah Schoology, Edmodo, Google Classroom, dan yang lain sebagainya. Kalau kita misalkan ingin full on, di mana satu sekolah itu memudahkan dalam hal manajemen informasi, kemudian mencari teknologi, kemudian menggunakan teknologi, atau misalkan orang tua ingin lihat bagaimana nilai siswanya, bagaimana nilai anaknya, atau misalkan guru atau wali kelas, misalkan kelas 7 ingin tahu bagaimana sih informasi siswa tersebut di kelas 4 dan lain sebagainya. Nah, inilah semacam satu kesatuan storage gitu ya, untuk bagaimana mengatur dan memanage informasi dari suatu sekolah. Dan ini tergabung dari segi akademiknya, kemudian finance-nya, kemudian SDM-nya, dinamakan EMIS or Educational Management Information System. Okay. So, theory of management, which is school system as an open socio-technical system, composed of 5 major semi-overlapping and interdependent subsystems made up of managerial, structural, psychosocial goals, and values and technical. Research shows that adopting and using ICT in schools leads to significant expansion of education and pedagogical outcomes, which are beneficial to both teachers and students. In recent years, several studies and reports have highlighted the opportunities and the potential benefits of information and communication technologies, or ICT, for improving the quality of education. ICT is viewed as a major tool for building knowledge societies. This is based by UNESCO in 2003, and particularly as a mechanism at the school education level that could provide a way to rethink and redesign the educational system and processes, thus leading to quality education for all. Nah, pada saat kita implementing ICT ini, kalau kita bicaranya pada level kelas, nah berarti kita fokusnya pada LMS atau Learning Management System. Kalau kita fokusnya pada level sekolah atau suatu organisasi atau lembaga, berarti EMIS, Educational Management Information System. Nah, pada saat kita ingin mengimplementasikan EMIS ini, berarti kita harus cek, karena sekolah-sekolah ini atau manajemen secara persekolahan, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu manajerial, structural, psychosocial, goals, values, and technical. Manajerial, bagaimana sih manajemen dari sekolah atau lembaga pendidikan tersebut seperti apa? Karena untuk secara umum manajemen sekolah itu sebenarnya mungkin secara umum sifatnya mungkin secara umum sama, tapi pada saat kepemimpinannya itu bisa berpengaruh pada bagaimana manajemen tersebut dilaksanakan di suatu sekolah atau di suatu lembaga pendidikan. Dari manajerial ini ada berpengaruh kepada structural. Jadi bagaimana sih
pada saat atasan memberikan perintah kepada bawahan, apakah langsung ataukah misalkan berdasarkan media yang lain, ataukah misalkan ada jabatan-jabatan lain yang panjang sehingga pada saat dia memberikan instruksi dari atasan ke bawahan itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Ini strukturalnya. Psikososial, bagaimana struktur secara sosial, secara ekonomi, keadaan kebudayaan di sekolah atau lembaga pendidikan tersebut. Goals dan values, ini bagaimana nilai-nilai dan tujuan yang diharapkannya. Dan kalau teknikal, ini adalah masalah teknisnya. Nah, semua ini adalah yang bermanfaat dan kemudian bukan bermanfaat, saya berpengaruh pada saat kita ingin menerapkan EMIS ini atau pada saat kita ingin menerapkan ICT like in whole aspects gitu loh. Jadi katakanlah asumsinya misalnya Anda ingin membentuk suatu lembaga pendidikan yang full on gadgets gitu. Jadi untuk siswa tidak perlu bawa buku atau mendapatkan atau bayar buku karena semuanya sudah full on electronics, sudah full on e-books. Nah, jadi misalkan katakanlah Anda apakah siap misalkan menawarkan kepada orang tua bahwa mereka harus mengeluarkan saya misalkan 10 juta hanya untuk gadget misalkan. Atau misalkan saya ingin dari setiap kelas saya ada komputernya, kemudian Anda minta misalkan POMG gitu ya, atau PTA, Parent Teacher Association, tolong kumpulkan ke setiap orang tua agar menyumbang misalkan saya 2 juta rupiah agar setiap kelas ada komputernya. Nah, apakah siap atau tidak? Nah, ini semuanya yang berpengaruh kepada pengembangan dari IMIS itu tersebut. Jadi memang katakanlah tujuan sekolah ingin lebih maju, tapi kita harus pertimbangkan kembali bagaimana keadaan ekonominya, kemudian bagaimana tujuan dari sekolahnya, dan kemudian itu berpengaruh pada masalah teknis. Masalah teknis sederhana, misalkan jaringan, listrik, kuota, kemudian transportasi dan lain sebagainya itu juga berpengaruh pada penerapannya. Okay. So, at the end of the day, ICT implementation is not a product, it is rather a process. The success of ICT implementation in education means implementing ICT effectively and efficiently in all dimensions of the process. This is quote by Yalin 2007. These include ensuring that the process requirements are met. In other words, successful ICT implementation requires overcoming the factors that limit the success of these processes. It is emphasized that ICT implementation process work best when optimal conditions are in place to support them. Nah, jadi untuk proses implementasi ini bukan suatu produk akhir, tapi sebagai prosesnya. Jadi tingkat atau kita mengukur kadar kesuksesan penerapan ICT ini bukan berarti boom gitu. Jadi itu setiap siswa pegang gadget, kemudian semua guru misalkan mereka pegang produk Apple terbaru dan lain sebagainya. Itu bukan berarti demikian. Jadi dengan gadget yang dalam artian sederhana sekalipun atau laptop standar, tapi kemudian seluruh komponennya berjalan dengan baik secara manajerial, kemudian secara struktural, finansial, kemudian proses pengolahan informasinya juga gampang, baik dari arah orang tua, guru, dan siswa. Itulah yang dinamakan dengan berarti implementasinya itu berjalan dengan baik dan dalam kondisi yang ideal. Okay. So, one of the most vital parts of any society, education, has integrated ICT into teaching many subjects. There are many benefits of using ICT in education. For example, research suggests that, this is their 3 points. First one, using ICT in education enables students to take a more active role in their learning rather than be a passive observer or listener. Second one, ICT is also perceived to have many advantages in education, including pursuing problem-solving skills, fostering collaborative learning, providing flexible learning opportunities, and increasing productivity. And the third one, furthermore, ICT is considered important for improving the effectiveness of teaching and learning in school. I think that's quite obvious, yes, with the benefit of using and implementing ICT. So the effect is mostly positive, and then makes the students more active, and then also improving skills for students. Nah, ini untuk contoh tabel di sini berarti untuk implementasi ini ada banyak perubahan yang positif kalau memang dijalankan dengan benar dan kemudian dijalankan dalam tahapan yang memang ideal. Jadi terpengaruh oleh misalkan dalam proses pendidikannya itu sendiri, kemudian dalam proses pembelajarannya, kemudian juga dari aturan pemerintah, kemudian kebudayaan sekolah, sehingga itu semuanya berpengaruh dan kemudian dapat membantu pada saat kita akan mengembangkan strategi untuk pengembangan ICT implementation ini. So, those are the things that may help or perhaps ruin the ICT implementation karena tergantung dari komponen dan faktor aspek yang ada.
Nah, kalau di Eropa di sini, additional in Europe, appropriate use of ICT in school education is considered a key factor in improving education quality. Jadi memang kalau untuk di Eropa atau negara luar, itu termasuk salah satu bentuk yang memang dianggap sebagai peningkatan dari kualitas pendidikan itu adalah adanya implementing ICT. Terutama dari misalkan kalau kita ingin tahu bagaimana misalkan siswa yang kita ajar tahun ini dengan nilainya yang tahun lalu. Nah, kita bisa lihat bagaimana improvingnya karena memang sudah ada storage atau database yang jelas. Nah, dengan storage atau database yang jelas ini, sehingga para guru bisa improving lesson plan-nya dari storage data yang ada. Itu maksudnya key factor-nya. Jadi memang bukan main factor, but also a key factor. Okay. The emergence of the internet has opened new educational research perspective and has incorporated new issues and methodologies. From this perspective, we have identified three major research lines. Jadi karena adanya peningkatan internet, penggunaannya juga, sehingga untuk masalah-masalah utama yang secara umum yang tampak terkait dengan penggunaan internet dan kemudian ICT implementation at educational and school environments, ada 3 hal yang bisa tampak dan yang paling muncul sebagai isu. Yang pertama, Internet as learning tool has been categorized into 3 broad areas: as a tool to develop training activities at schools in the form of complementary activity, as a way to facilitate personal contact and therefore interaction among people, and as a resource to widen access to content and service. Second one, collaborative learning. Despite being an almost traditional approach, the link between collaborative learning and ICT has revealed stronger possibilities. Third one, learning virtual communities. Another research line has focused on how ICT can help to build actual learning communities in cyberspace. Itu 3 hal. Jadi 3 hal ini yang memang cukup sering dibahas terkait masalah penelitian pendidikan yang terkait dengan implementing ICT. Jadi yang pertama, interest sebagai media pembelajarannya. Kedua, bagaimana mengimplementasikan collaborative learning dalam suatu pembelajaran internet. Dan yang ketiga adalah kemunculan dari virtual communities. Kemunculan virtual communities itu maksudnya adalah mereka komunitas-komunitas yang muncul sebagai komunitas pembelajaran di dunia maya. Mungkin Anda mengetahui misalkan komunitas menulis, kemudian komunitas sharing misalkan bagaimana caranya menggambar. Kemudian misalkan komunitas editing atau komunitas yang sekarang lagi tren karena terkait dengan study blur, misalkan writing, kaligrafi dan lain sebagainya. Itu maksudnya dengan virtual communities. Okay. So in conclusion, ICT has positive effects of student outcomes such as increased knowledge of school subjects, improved attitudes about learning, and the acquisition of new skills needed for a developing economy. Beyond learning outcomes, ICT may help close the gender gap and help students with special needs. Teacher and classroom outcomes such as development of teachers' technology skills and knowledge of new pedagogical approaches, as well as improved mastery of content and attitudes towards teaching. Other outcomes such as increased effectiveness in schools and increased access of community members to adult education and literacy. Jadi banyak keuntungannya, jadi peningkatan kemampuan siswa, kemudian peningkatan tingkah laku siswa menghadapi belajar, dia lebih bersemangat, dan kemudian siswa juga bisa meningkatkan skill-skill yang dia pelajari secara otodidak melalui internet. Selain itu juga bisa meningkatkan kemampuan dan kualitas guru, karena dia harus banyak terus belajar, kemudian membantu siswa dengan learning needs atau disability, dan berbagai positif efek yang lainnya. The next one, the use of ICT has often been thought to bring significant changes into classroom practice. These studies and others show that innovative classroom use of computers depends not just on the availability of computer in school, but also other factors such as administrative support, teacher training, and supportive plans and policy. However, there are also significant barriers to widespread ICT-supported change in classroom in developing countries, such as a lack of time in the curriculum and school day, lack of skilled personnel, lack of infrastructure, including power, telecommunication access, and internet service providers. We have discussed this before. Jadi memang pada saat kita akan menerapkan ICT, kemudian juga ada banyak tantangan atau challenge-nya. Jadi misalkan kekurangan dari infrastruktur, dari segi biaya, kemudian kesulitan jaringan, kelangkaan dari segi pelatihan, dan yang lain sebagainya. So, therefore, before implementing ICT, some factors to consider are, this is 5 factors. For the first one, infrastructure development is necessary in order to ensure access to school, networks, and resources for learning. This means money, costs. We need those money and those costs to implementing ICT. Second one, teacher training, both initial and in service, is a prerequisite for the ability of education to use ICT in learning process. Jadi pelatihan pada guru
baik itu dari pelatihan dasar sampai advance itu dibutuhkan. Third one, technical assistance is needed both in the administrative as well as in the pedagogical domain. Jadi sesudah mengimplementasikan ICT, obviously kita butuh tenaga teknisnya, tenaga ahlinya. Bagaimana kalau misalkan internetnya padam atau misalkan ada suatu hal yang tidak dipahami, nah ini ada tenaga teknisnya yang membantu baik dari segi administrasi maupun dari segi pengajaran. Fourth one, curricula and pedagogical approaches may have to be changed in order to cater for educational change with ICT. Nah ini kalau memang ingin berubah total mengimplementasikan ICT, berarti kurikulum dan cara mengajarnya juga harus dibedakan. First, and then the last one, content development is necessary in order to facilitate the interactive potential ICT can offer in the teaching and learning process. Kemudian kita juga harus pikirkan bagaimana isi atau konten atau materi pembelajaran yang akan kita sampaikan. Okay, so ICT challenges, I think it's quite obvious, yeah, inadequate communication, shortage of ICT facilities, inadequate institutional arrangement, limited financial, inadequate public-private partnership, limited data dan sebagainya itu sudah cukup jelas. Jadi kalau yang kemarin itu secara umum, kalau di sini lebih jelasnya dari segi struktural dan kemudian dari segi biaya. Oke, di komik singkat ini misalkan ini ada anak kecil dan bapaknya, kata anaknya, "Dad, can I use the computer for a second?" "What for?" "Boleh pinjam komputernya nggak nih, buat apa?" "I need to log on to my school's website, download my homework, and print it out." Gitu. Jadi saya butuh untuk login ke website sekolah, untuk mengeprint PR dan kemudian untuk mendownload dan mengeprint PR. Ayahnya bertanya lagi, "Do you know how to do all that?" "It's already done. Thanks, Dad." "Loh, memangnya kamu bisa melakukannya?" "Loh, ini sudah selesai kok. Makasih ya." Nah, itu terus kata ayahnya ini, kata bapaknya, "When I was your age, I had to walk 10 miles through the snow to get the internet." Jadi kata bapaknya, "Loh, waktu saya usia kamu, boro-boro mendapatkan internet." Gitu. Jadi dia harus berjalan 10 mil melewati salju untuk bisa memperoleh sinyal internet. Nah, jadi Anda bisa lihat perbedaannya bagaimana implementasi ICT ini bisa berpengaruh pada pola pikir dan kemudian keahlian dari siswa itu sendiri. Beberapa efek negatifnya, misalkan ini itu adalah kita mungkin bullying online. Nah, misalkan di sini ada contoh dari gambar pertama, John is a weirdo gitu. John itu si orang aneh. Nah, akhirnya adalah berita itu tersebar dari satu orang yang misalkan berkomentar yang tersebar kemana-kemana. So that's bullying online. So that's also a negative effect in implementing ICT. Sehingga pada saat kita ingin mengimplementasikan ICT, kita pastikan chat box-nya itu adalah dalam artian kondisi normal, tidak terjadi hal-hal bullying. Oke, untuk gambar yang lainnya adalah ada seorang ibu kemudian bersama dengan anak-anaknya, tapi mereka tidak berkomunikasi karena masing-masing pegang gadget. Ibunya pegang komputer, sementara anaknya pegang tablet dan lain sebagainya. Itu juga akhirnya berpengaruh pada komunikasi keluarga. Saudara, I mean like an example from negative effects of implementing ICT. Jadi memang so there is always two sides from the coin, like I said. Okay, so to summarize the whole thing, first one, educational management information system or EMIS or EMIS help school to be more organized information wise. Jadi kalau kita ingin mengimplementasikan ICT level kelas, kita cukup memikirkan LMS-nya atau learning management system-nya. Tapi kalau ingin satu sekolah, satu lembaga pendidikan, berarti kita mesti memikirkan EMIS-nya. Kedua, things should be considered before implementing ICT, managerial, structural, psychosocial, goals, values, and technical. Jadi pada saat kita sebelum menerapkan ICT keseluruhan dalam level sekolah, banyak faktor harus kita pertimbangkan antara di segi manajerial, struktur, kemudian keadaan kondisi sekolah, tujuannya apa, dan hal-hal teknis lainnya. Ketiga, ICT implementation is not a product but a process. Jadi implementing ICT ini bukan suatu produk tapi suatu proses. And then the fourth one, implementing ICT has a considerable good amounts of positive effects, but also comes with barriers and challenges. Jadi pada saat mengimplementasikan ICT, ada banyak manfaat positifnya, ada banyak efek baiknya, tapi ada juga efek-efek yang dalam artian efek kurang baiknya sebagai tantangan dan sebagai halangan. Oke, jadi itu saja untuk materi hari ini. Semoga cukup jelas dan bisa dipahami. I will see you for the next lesson. Thank you for today. Stay safe and don't forget to eat. Don't forget to rest. And don't forget to leave your room or house for a while. Or just for a second though. So thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.